Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 3, latihan 3.5 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 91. Perhatikanlah gambar vektor-vektor di bawah ini. Operasikan vektor-vektor tersebut secara grafis dan komponen. Gunakan kertas berpetak untuk operasi vektor secara grafis, kemudian tentukan juga panjang vektor hasil penjumlahan. Nah, ini vektor hasil penjumlahan. Itu disebut juga sebagai vektor resultan. Ya, sebenarnya tidak terbatas dengan penjumlahan saja. Vektor hasil pengurangan itu juga dapat disebut sebagai vektor resultan atau resultan vektor, ya, dibolak-balik sama aja. Nah, di video kali ini kita akan mencari resultan vektor secara komponen. Lah yang secara grafis, ya, grafis itu artinya dengan menggunakan metode gambar, nanti akan saya buatkan video tersendiri, ya, supaya fokus. Oke? Baik, ini gambarnya sudah saya pisahkan. Nah, seperti ini ya. Karena kebetulan ini soalnya lumayan banyak, ada 6 soal dari A sampai F. Nah, kalau kita mau mencari resultan vektor secara komponen, maka logikanya langkah awal kita akan cari dulu masing-masing komponen dari vektor yang diketahui. Ya kan? Di sini kita punya vektor CD. Nah, ini vektor CD. Dapat kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Ya, nulisnya dari atas ke bawah. Yang atas ini adalah sumbu X, yang bawah adalah sumbu Y. Masih ingat ya aturan mainnya ya. Jadi kalau ada vektor CD itu artinya kita berjalan dari C ke D. Nah, diawali dengan sumbu X dulu ya. Kalau kita berjalan ke kanan berarti tandanya adalah positif. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini ya kan. Kita jalan ke kanan tandanya positif. Berarti ini positif 7. Kemudian untuk menuju D, kita lanjutkan, kita berjalan ke bawah, kan begitu. 1, 2, 3. Nah, kalau kita berjalan ke bawah, maka tandanya adalah negatif. Maka di sini adalah min 3. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, supaya enak dipakai belajar, ini saya tuliskan dulu perjanjian tandanya. Jadi kalau di sumbu X ya, ketika nanti adik-adik berjalan ke kanan, maka tandanya adalah positif. Kanan positif. Kalau ke kiri berarti tandanya adalah negatif. Nah, ini untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, kalau kita berjalan ke kanan, ke atas, ya Dek ya, tandanya adalah positif. Kalau kita berjalan ke bawah, maka tandanya adalah negatif. Nah, kira-kira seperti ini perjanjian tandanya, ya. Terus jangan sampai kebalik, ya, untuk menentukan pangkal dan ujungnya. Jadi sebagai contoh ini kan pangkalnya C, ujungnya D. Jangan sampai nanti kebalik, pangkalnya D, ujungnya C. Pasti nanti hasilnya di sini salah. Ya, karena nanti akan berefek di tandanya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke vektor AB. Nah, ini vektor AB. Berarti kita berjalan dari A ke B. Ya, pangkalnya di A, ujungnya di B. Maka kita berjalan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini ya. 5 langkah ke kiri berarti negatif 5 ya. Dilanjutkan kita berjalan ke bawah 1, 2, 3, 4 berarti negatif 4 ya. X-nya min 5, Y-nya min 4 ya. Kemudian kita geser ke vektor EF. Dari E ke F berarti kita jalan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan positif berarti positif 6. Lalu dilanjutkan ke atas satu langkah plus 1 ya. Jadi vektornya adalah 6, 1. X-nya 6, Y-nya 1. Nah, yang terakhir ya. Sekarang kita punya vektor GH. Kita jalan dari G ke H. Berarti 1, 2, 3, 4 ke kiri berarti negatif 4. Dilanjutkan 1, 2 ke atas. Nah, berarti plus 2. Oke. Sudah lengkap ya, ada vektor CD, AB, EF, dan GH. Masing-masing komponen vektornya sudah diketahui. Nah, tinggal kita kerjakan satu persatu ya. Kita mulai soal yang A ya. EF ditambah GH. Nah, EF ditambah vektor GH. Kita tulis apa adanya. Vektor EF 6, 1 ya kan. Kemudian vektor GH berarti ini plus ya Dek ya. Negatif 4, 2. Nah, coba kita hitung. 6 ditambah min 4 itu sama dengan 2. Ya kan? 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah vektor resultannya. Ya. Jadi vektor hasil penjumlahan EF plus GH adalah
2, 3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, ingat, di sini kita diminta untuk menentukan panjang vektor resultan. Berarti rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan? Jadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya itu kan sama dengan 2. Nah, ini X-nya 2, kemudian Y-nya 3. Ya, berarti nanti kalau kita masukkan ke rumus ya, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, berarti 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A. Ya, gampang ya. Coba sekarang kita kerjakan soal yang B. Nah, di sini. 2EF min GH. 2EF itu berarti kita mengalihkan vektor dengan sebuah skalar. Ya, 2 itu kan skalar. Berarti langsung aja 2 dikalikan komponen dari EF 6 dan 1. Atau saya tulis dulu soalnya ya. 2EF terus dikurangi GH. Nah, ini sama dengan 2EF-nya itu kan 12 dan 2. Nah, 2 kali 6 12 yang ini ya. 2 kali 1 2. Nah, tinggal ditulis. Kemudian dikurangi GH. GH-nya negatif 4 dan berapa itu? 2 ya. 12 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 16. Ya kan, negatif ketemu negatif kan jadinya positif. Berarti 12 plus 4 sama dengan 16. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya sudah, ini adalah vektor resultannya ya. Jadi X-nya itu 16 ya Dek ya. Nah, X-nya 16, Y-nya 0. Berarti kalau ditanya berapa panjang resultannya, panjang resultannya tanpa dihitung ya adalah 16. Nah, atau kalau menggunakan rumus ya sama aja ya. Jadi nanti R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, 16 kuadrat tambah 0 kuadrat kan ya 16 kuadrat. Ya kan, akarnya 16 kuadrat ya sama dengan 16. Nah, jadi vektor resultannya itu berimpit dengan sumbu X positif. Panjangnya sama dengan 16 satuan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gampang ya. Sekarang kita ke soal yang C. EF ditambah GH ditambah CD ya. EF ditambah GH ditambah CD. Nah, EF-nya tadi berapa? 61. Kemudian GH-nya tadi min 4 2. Lalu CD-nya berapa? 7 min 3. Nah, ini ya. Tinggal dihitung aja, tinggal diikuti saja ya. Jadi 6 dikurang 4 2. 2 ditambah 7 9. 1 tambah 2 3 ya kan. 3 ditambah min 3 ya 0. Nah, berarti nanti vektor resultannya adalah 9 0. X-nya 9, Y-nya 0. Kalau ditanya resultannya berapa? Jawabannya adalah 9 satuan ya. Ini sama seperti soal yang B tadi. Berarti kalau kita gunakan rumus R itu sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya Dek ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya sama dengan 9. Ya kan? Akar 9 kuadrat itu kan berarti kuadratnya hilang. Nah, tinggal 9-nya saja. Ya, gampang ya. Sekarang yang D. Nah, ini yang D. EF dikurang GH ditambah 2CD. Ya, EF-nya tadi 61. Oh ya, ditulis dulu ya soalnya ya. EF. Ini sepertinya ada panahnya semua ini ya. Nah, tadi kurang ini. Ya, seperti ini ya. Oke, EF dikurang GH ditambah berapa? 2CD. Nah, tinggal diikuti saja. EF-nya tadi 61. Ya kan? Kemudian dikurangi berapa? GH negatif 4 dan 2. Lalu ditambah 2CD. Ya, langsung ya kita kalikan dengan komponen vektor CD nih. Ya, 2-nya dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 14. Kemudian 2 dikalikan min 3, hasilnya adalah min 6. Nah, coba kita hitung ya. 6 dikurangi negatif 4 10. Ya kan? 10 ditambah 14 berapa? 24. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1 ya kan? Min 1 ditambah min 6 ya sama dengan min 7 kan begitu. Ini adalah vektor resultannya ya.
24 itu adalah X-nya, lah min 7 itu adalah Y-nya. Ya, untuk menghitung vektor resultan, tinggal kita masukkan ke rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jadi X-nya itu 24, Y-nya itu negatif 7. Nah, langsung ya 24 kuadrat ya, itu kan sama dengan 576. Kemudian min 7 di kuadrat ya, negatif di kuadrat berarti jadi positif. Berarti 7 kuadrat itu 49. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau 576 ditambah 49 itu hasilnya adalah 625. Nah, berapa akar 625? Ini kan angka keramat ya kan? Jadi harus hafal. Akar 625 ya sama dengan 25. Jadi panjang vektor resultan dari EF min GH plus 2CD adalah 25 satuan. Ya, gampang ya. Sekarang kita akan coba kerjakan soal yang E. Nah, di sini. Ya, semoga cukup ya. EF ditambah GH, EF, atau begini aja ya. Ini saya kerjakan di slide selanjutnya, atau janganlah di sini dulu ya. EF ditambah GH, atau langsung aja ya. Nah, ini soalnya nggak usah ditulis. Nah, langsung aja ini. Oke, jadi kita kerjakan soal yang mana? Yang E ya. Nah, langsung ini ya. Jadi yang E, vektor EF itu kan 61. Ya kan? Kemudian vektor GH. Berapa vektor GH? Vektor GH itu min 42. Kemudian ditambah CD. Berapa vektor CD? 7 min 3 ya. 7 negatif 3. Lalu ditambah lagi vektor AB. Nah, ini vektor AB-nya berapa? Negatif 5 negatif 4. Nah, tinggal dihitung ya Dek ya. Coba ini berapa coba? 6 dikurang 4 itu 2. Ya kan? 2 ditambah 7 9. 9 dikurang 5 itu 4. Ya. 1 tambah 2 3. 3 ditambah min 3 0. Lah 0 ditambah min 4 ya sama dengan min 4. Ya sudah, ini adalah vektor resultannya ya. Jadi X-nya itu 4, kemudian Y-nya itu min 4. Nah, sebenarnya langsung aja kalau ditanya vektor resultannya berapa, jawabannya adalah 4 akar 2 satuan ya. Oke, atau kalau kita menggunakan rumus ya, jadi R itu sama dengan akar ya Dek ya. 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat itu kan ya sama saja dengan 4 kuadrat kan begitu. Jadi 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ini sama dengan 16 ya, ditambah 16. Nah, sama dengan akar 32 ya. Nanti kalau kita sederhanakan akar 32 itu adalah 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 satuan ya. Ini adalah penyelesaian untuk soal yang E. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir yang F ya. EF dikurang 3GH dikurang CD. Ya, ini langsung aja ya Dek ya. Saya tuliskan vektornya ini supaya cepat. Vektor EF 61. Kemudian dikurangi 3GH ya. Berarti 3 dikalikan negatif 4 itu sama dengan 12. Negatif 12 ya. Plus kali minus kan plus, kan minus ya kan. Kemudian 3 dikalikan 2 itu 6. Nah, tulis di sini. Lalu dikurangi CD. CD-nya berapa? 7 min 3. Nah, ini 7 negatif 3. Gampang ini ya, tinggal dihitung ya. 6 dikurangi negatif 12. Berarti 6 ditambah 12, 18. Ya kan? Kemudian 18 dikurangi 7 sama dengan 11 ya. Yang bawah sekarang 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 3 berarti negatif 5 ditambah 3 ya. Negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan min 2. Nah, ini adalah vektor resultannya ya. 11 ini untuk sumbu X, yang searah sumbu Y adalah min 2. Langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus resultan ya kan.
Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Langsung ya, 11 kuadrat 121. Min 2 kuadrat berapa? 4, ya kan? 2 kali 2 itu 4. Nah, berarti 121 ditambah berapa? 4 ya. Sama dengan 125. Ini di akar. Nah, kalau disederhanakan 125 itu kan berapa? 25 kali 5. Nah, berarti akar 25 kali 5. Saya tulis saja ya. Jadi akar 25 kali 5 yang bisa kita keluarkan dari dalam akar itu kan 25. Akar 25 itu 5. Jadinya 5 akar 5. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang F ya. Oke, untuk penyelesaian yang secara metode grafis ya, secara gambar. Nah, nanti kita akan buatkan di video tersendiri. Nah, silakan jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya, adik-adik silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor berapa ini? Nomor 3 ya, latihan 3.5, buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 91. Semoga bermanfaat.